saya sempat juga mendapat informasi dari beberapa media yang mengatakan bahwa saudara Firdaus itu adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mengalahkan hartanya Elon Musk sebagai pemilik dan CEO suatu perusahaan Tesla ya. Ya kita bangga aja, kita kagum aja kepada saudara Firdaus. Bahkan saudara Firdaus juga banyak juga, nggak sedikit diberitakan sebagai pengacara atau salah satu pengacara yang terkaya di Indonesia. Karena selama ini yang kita tahu, orang terkaya di Indonesia ya, atau di dunia lah ya, tatarannya itu jarang pernah ada, bahkan tidak pernah ada dari seorang praktisi hukum atau dari seorang pengacara. Biasanya orang terkaya itu datangnya itu dari pelaku bisnis ekonomi. Jadi kalau ada memang sosok saudara Firdaus sebagai seorang terkaya di Indonesia, khususnya ya, umumnya di dunia, ini sangat fenomenalistik, ini sangat luar biasa, ya kan? Kita bangga kepada saudara Firdaus, ya kan? Karena bagaimanapun juga ini aset bangsa gitu loh, yang kita juga harus hormati juga kan. Kalau itu memang kenyataannya berita tersebut benar, atau berita tersebut validitas datanya akurat 100%. Tapi semua itu kita kembalikan kepada publik kan, apakah itu benar atau tidak. Yang Mulia Muhammad Firdaus Oiwobo, sarjana hukum, atau bergelar Alif Muhammad Shah, yaitu keturunan daripada Duriyah Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat, ada yang beda dari yang sebelumnya. Kenapa? Yaitu langsung saja kita sapa beliau, yang saya panggil secara budaya yaitu Senopati Eng Alogo atau Panglima Perang Bayangkoro Salatin Ashraf Az-Zahra, sebagai pengawal daripada kesultanan atau Duriyah kesultanan keturunan Nabi. Kita sapa bersama. Oke. Assalamualaikum Yang Mulia. Masya Allah, mubarak Yang Mulia. Kayaknya ada yang sesuatu yang istimewa malam hari ini. Kira-kira boleh saya bertanya atau mungkin pemirsa ingin tahu? Siap. Malam ini saya ingin bertemu dengan kerabat Sultan Talo dan Sultan Bone. Sultan Talo dan Bone. Persiapan pelantikan saya sebagai Panglima Salatin Ashraf Az-Zahra, Panglima Pala Sultan Majelis yang terhormat, yang menggabungkan 500 para sultan dan juriah ya, itu di lembaga Majelis Salatin Ashraf Az-Zahra. Malam ini rapat sekalian, rapat pemberian mahkota Manggambaru. Manggambaru itu adalah mahkota Kesultanan Bima yang tua, yang sangat tua, yang dipegang oleh Kesultanan Talo selama ini. Jadi dikembalikan kepada saya, dan insya Allah saya sebagai generasi Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim Muhammad Shah, Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah akan mengemban amanah itu untuk mempertahankan mahkota tersebut. Amin. Insya Allah dari Salatin Ashraf Az-Zahra, majelis yang terhormat, saya akan berjuang bersama para juriah dan sultan untuk mewujudkan marwah ya, dan menjaga marwah Islami sesuai dengan sunnatullah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Bang Rasman, ini apakah dampak dicabutnya Bas dari Firdaus Oiwobo sendiri sehingga dia tidak hadir di persidangan? Padahal kan dari awal kan memang dia ingin mengawal terus Bang Rasman sendiri dalam persidangan. Saya nggak ngerti pertimbangan dia apa, tapi beliau ngomong tadi malam begitu di depan kami semua. Dia bilang, Bang, saya mau izin, saya fokus di Parvi. Emang kenapa? Ini bilang, kan besok tanggal 20 itu pemilihan ketua umum Parvi. Artis bilang iya, dan Adinda kandidat dari 5 jadi 2, jadi fokus. Bukan semata-mata karena Bas ya Bang? Yes. Bukan semata-mata karena cabutnya di Bas itu tersebut? Ya saya kira tanya kalian beliau ya. Artinya beliau memahami dinamika yang terjadi.
dinamika itu bisa pas sekarang dibekukan. Tapi saya terima kasih, saya dapat rilis dari pemberitaan Detik bahwa Mahkamah Agung sudah merespon. Ya, silakan. Satu poin dari Pak Yanto, Ketua juru bicara Mahkamah Agung, satu, beliau bilang kami akan cek surat permintaan maaf itu. Yang kedua, itu kewenangan Pengadilan Tinggi Ambon berapa lama dibekukan. Saya kira melalui forum ini sekali lagi saya berharap supaya putusan itu dikoreksi dan itu biarlah kewenangan dari organisasi kami yang berkomunikasi. Gue heran banget Cok sama pengacara ini nih. Katanya punya gunung uranium lah, apalah. Taunya punya orang. Lu pengacara, lu riba Cok, riba. Aduh. Benar-benar pengacara ini merasakan. Yuk bantu kita hujat sampai drop banget. Kayak inisial A yang kemarin suka duka. Yuk kita kasih obat hujatan buat Firdaus biar kapok, biar nggak merasakan warga negara Indonesia. Oke? Bang Golden, mohon bersalin, subscribe. Satu-satunya gunung yang ada dari Jalan Parung arah ke BSD, cuman Gunung Kapur ini ya. Dan ternyata setelah aku tanya-tanya, ternyata ini bukan punyanya pengacara Firdaus, tempatnya punya perorangan. Bukan yang punya Firdaus itu. Pemda. Mana Bang tuh? Masalah gunung ya? Iya. Jadi gunung itu satu di Gunung Parung itu tanah klien gue milik Prabu Raden Ngabeawan, cucu dari Raja Pajajaran dan Raja Banten. Ya, beliau nunjuk gue dengan keluarga sebagai pengacara, ya keluarga beliau dengan beliau nunjuk gue sebagai pengacara untuk mengurus tanahnya seluas 110.000 hektar. Gitu loh. Itu tanah yang tahap awal. Ada beberapa perponding atas nama beliau yang sudah ada penetapan pengadilannya, sudah ada putusan pengadilannya bahwa itu tanah beliau yang lokasinya di situ dan direkomendasi juga oleh BPN serta lurah dan camat di situ. Jadi itu sah milik beliau. Dari perumahan-perumahan yang ada di situ, yang di Parung dan Cilebut sekitarnya termasuk Kalisuren, itu harus segera menghubungi kami daripada kami gugat. Kasihan pembeli perumahannya. Ya, mereka beli perumahan tahu-tahu perumahannya ilegal kan gitu, atau izinnya tidak ada, atau surat sertifikatnya nggak jelas kan gitu alas haknya. Itu walaupun mereka bikin sertifikat boleh kerjasama dengan BPN misalnya, oknum BPN, muncullah sertifikat, itu sertifikatnya nggak ada alas hak yang jelas, karena sertifikatnya harus ada alas hak surat dari klien kami. Makanya saran saya kepada perumahan yang ada di sekitar Kalisuren, Parung, ya perumahan di Cilebut, segera bicara kepada kami bikinkan suratnya. Yuk. Bang, boleh jelaskan tadi Bang kenapa akhirnya tidak boleh mendampingi? Ya, tadi kan gini, pertama jaksa kan menyampaikan bahwa dia melihat dari wajah-wajahnya katanya ada penasihat hukum yang baru. Nah, ini sudah disampaikan. Mana surat kuasanya? Ya, disampaikanlah surat kuasanya. Nah, terus dia nanya berita acara sumpah dengan KTA. Tadi saya sudah tunjukkan KTA saya. Nah, begitu KTA saya sudah tunjukkan, dia nanya berita acara sumpah. Nah, kebetulan kan berita acara sumpah saya di mobil. Jadi saya keluar nih, sampai keringat begini nih. Jadi saya keluar mobil ngambil. Nah, berita acara sumpah saya ini kan artinya sudah saya tunjukkan, cuman dia minta yang asli. Nah, inilah makanya tadi saya sampaikan ke majelis, jangan hanya karena situasi dan kondisinya seperti ini jadi tegang semuanya gitu loh. Ya, artinya kan gini, tadi dia menyampaikan kami sudah memberikan hak terdakwa. Artinya tadi dia mengatakan bahwa Bang Rasman sudah didampingi pengacara, haknya Bang Rasman. Ya, tadi kan saya bertanya bagaimana dengan hak saya? Hak saya sebagai advokasi kan ada acara sumpah loh. Kan ini artinya saya jadi korban juga karena permasalahan kemarin, ya artinya ada pembekuan, ada segala macam. Kan biasanya berita acara sumpah itu nggak begitu dibawa yang asli. Nah, karena kan asli itu kan takut hilang dan sebagainya kan. Tadi dia bilang sepanjang saya bisa menunjukkan yang aslinya baru bisa dipersidangkan. Padahal kan begini loh. Sebenarnya kan ini hanya syarat, tapi kan saya bisa buktikan bahwa saya seorang advokat. Nah, hanya tadi saya sudah sampaikan ke majelis hakim yang mulia, saya bilang jangan hanya karena permasalahan kemarin. Ini kan bukan permasalahan saya kan, artinya permasalahan Bang Rasman sama Firdaus terkait dengan berita acara sumpah. Tapi terkait dengan saya kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya sama saya.
Nah akhirnya saya kena imbasnya jadinya kan. Saya mau sidang, sebenarnya kan begini, sepanjang bisa dibuktikan bahwa orang itu advokat atau tidak, kan nggak ada masalah. Apalagi sekarang sudah